Halo semuanya dan selamat datang kembali di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal sedikit memperlambat tempo nih. Kita ambil napas panjang dan sama-sama menyelami sebuah topik yang saya yakin pasti menyentuh bagian terdalam dari pengalaman kita sebagai manusia. Gini, kita semua pasti pernah terluka kan? Tapi hari ini kita bakal membedah sebuah tema spiritual yang benar-benar mendalam diambil dari sebuah materi renungan harian yang luar biasa kuat. Judulnya aja mungkin udah terdengar sangat menantang, atau bahkan terasa mustahil buat sebagian dari kita. Mengasihi seperti Anda tidak pernah tersakiti. Jadi, mari kita buka hati dan pikiran kita pelan-pelan untuk benar-benar memahami apa sih sebenarnya makna dari panggilan yang luar biasa ini. Oke, jujur aja nih, waktu pertama kali dengar judul tadi, wajar banget kalau Anda ngerasa skeptis atau ragu. Pasti ada pertanyaan besar yang langsung muncul di kepala. Emangnya beneran mungkin ya buat mengasihi seseorang secara tulus lagi setelah hati kita dihancurkan dan dikhianati? Saya ngerti banget keraguan itu. Rasa sakit karena dikhianati itu sangat nyata dan melumpuhkan. Itu bukan cuma goresan kecil yang bisa gampang dilupain gitu aja. Ini tuh luka dalam yang seringkali ngerubah total cara kita ngelihat orang lain dan gimana kita mempercayai dunia di sekitar kita. Terkadang saking sakitnya rasanya benar-benar mustahil buat kita bisa percaya lagi. Bagian pertama dari pembahasan kita, realita sebuah luka lama. Sebelum kita melangkah lebih jauh ngomongin soal pemulihan, cinta kasih, atau maaf-maafan, kita harus jujur dulu soal satu hal, beban emosional atau koper penuh luka yang kita seret-seret setiap hari. Sebagai manusia biasa yang punya insting bertahan hidup, wajar banget kalau kita bereaksi keras saat disakiti. Rasa sakit emosional itu, pelan tapi pasti, ngebangun sebuah dinding tak terlihat, kayak sangkar besi di sekeliling hati kita. Dan tahu nggak, itu respons yang sangat amat normal. Kita ngebangun benteng perlindungan ini buat mastiin nggak ada lagi orang yang bisa masuk dan ngasih luka di tempat yang sama. Kita sering meyakinkan diri sendiri. Mending gue nutup diri aja deh biar aman dari rasa kecewa. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya, sebuah kesenjangan yang luar biasa. Coba perhatikan, di satu sisi kita punya insting bertahan hidup yang sangat logis, ngebangun tembok tebal, nyimpan dendam sebagai semacam alarm bahaya, biar kita ingat siapa yang nyakitin kita, dan memprioritaskan perlindungan diri. Masuk akal kan? Tapi di sisi lain, materi renungan yang lagi kita bedah ini justru menyuarakan sebuah panggilan rohani yang sangat kontras. Ia menuntut kebalikan yang radikal, kasih tanpa syarat, keberanian untuk kembali rentan dan membuka hati, serta keputusan sadar buat ngelepasin belenggu masa lalu. Ngebawa dua realita ini buat sejalan itu emang sebuah pergumulan yang benar-benar berat. Memilih untuk bergeser ke arah kasih yang radikal ini tuh bener-bener ngelawan arus alami kita sebagai manusia. Ini bukan sesuatu yang bisa Anda paksain cuma dengan modal tekad, logika, atau ngomong ke diri sendiri di depan kaca tiap pagi. Gak bisa gitu aja. Melawan sifat defensif ini butuh yang namanya perubahan paradigma spiritual yang sangat mendalam. Sebuah transformasi utuh dari dalam keluar. Ini ibaratnya keberanian buat pelan-pelan membuka tangan Anda untuk menerima anugerah dan berhenti mengepalkan tangan buat mukul balik atau terus-terusan melindungi diri. Butuh sebuah kekuatan di luar diri kita untuk bisa membalikkan insting tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, membedah paradigma Jensen Franklin. Mari kita bedah lebih dalam kata-kata spesifik yang dipakai oleh penulis di materi kita ini. Yang bikin geleng-geleng kepala dari tulisan Jensen Franklin ini adalah keberaniannya. Dia nggak cuma ngajak kita buat, ya udahlah lupain aja, atau sekedar belajar toleransi sama orang yang nyakitin kita. Enggak, dia menantang kita dengan standar ilahi yang jauh lebih tinggi. Dia meminta kita untuk berinteraksi dengan orang lain seakan-akan trauma dan masa lalu yang menyakitkan itu sama sekali nggak pernah memengaruhi kapasitas kita buat ngasih cinta. Wow, ini benar-benar sebuah revolusi hati. Jadi gini, kuncinya ada di kata mengasihi. Di konteks ini, mengasihi itu bukan ngomongin perasaan romantis, sensasi deg-degan, atau cinta transaksional ala dunia, di mana kita cuma mau baik sama orang yang baik sama kita. Sama sekali nggak. Dalam konteks rohani ini, kata tersebut merujuk pada agape. Agape ini adalah sebuah pilihan yang sangat amat disengaja. Sebuah tindakan rela berkorban buat ngasih kebaikan ke orang lain tanpa syarat dan tanpa ngarepin balasan apa-apa. Dan seringkali kasih agape ini justru harus kita lakukan secara sadar banget pas lagi di momen dimana emosi dan ego kita lagi teriak kencang buat nolak ngelakuinnya. Tapi, tolong ingat ya, mengadopsi paradigma agape ini bukan berarti Anda menghapus sejarah hidup Anda. Seolah-olah Anda kena amnesia dan lupa sama luka itu. Sama sekali enggak. Sebaliknya, coba dibayangin prinsip kintsugi. Itu loh seni kuno Jepang yang memperbaiki tembikar hancur dengan menyatukan pecahan-pecahannya pakai emas murni. Nah, pemulihan spiritual yang ditawarkan di sini tujuannya persis kayak gitu. Menyatukan kepingan hati Anda yang hancur dengan anugerah ilahi.
Jadi pada akhirnya, bekas luka itu nggak disembunyikan karena malu, tapi justru diperindah. Bikin hati Anda punya kapasitas buat mengasihi yang jauh lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih kuat dari sebelumnya. Kita lanjut ke bagian ketiga, makna di balik hari pertama. Nah, sebelum kita ngeliat gimana konsep agung tadi bisa diterapin jadi langkah praktis, saya mau ngingetin sedikit konteksnya. Materi yang lagi kita bedah ini bersumber langsung dari rencana bacaan renungan di aplikasi YouVersion atau Bible.com. Kenapa ini penting buat di-highlight? Karena ini ngebuktiin kalau materi ini tuh terstruktur. Ini bukan sekedar teori filosofis yang ngawang-ngawang dan susah dijangkau, tapi benar-benar sebuah panduan rohani harian yang emang didesain khusus buat ngebantu kita bertumbuh secara pelan-pelan di tengah rasa sakit yang kita alami. Dan hari ini, fokus renungan Jentizen Franklin itu dipusatkan eksklusif di angka ini. Angka 1, hari pertama. Ada bobot emosional yang gede banget kan di balik ide tentang memulai sebuah hari pertama? Memulai hal baru, apalagi ngelepasin rasa sakit yang udah terlanjur jadi bagian dari identitas kita, itu seringkali jadi hal yang paling bikin kita takut. Tapi di saat yang sama, langkah perdana ini bawa begitu banyak harapan. Ini ibarat ngebuka lembaran kosong. Sebuah tonggak sejarah baru dalam hidup Anda. Kalau Anda sekarang ngerasa terbebani karena mikir, duh, apa gue harus langsung sembuh total detik ini juga? Tolong dengerin ini baik-baik. Mengambil langkah di hari pertama itu sama sekali nggak mewajibkan Anda untuk langsung mencapai level pencerahan spiritual yang sempurna atau langsung lupa sama semua trauma. Itu nggak realistis. Hari pertama itu cuma tentang sebuah keputusan, tentang kerelaan hati Anda buat naruh fondasi kasih karunia dan setuju buat mulai proses penyembuhan. Sama kayak pas kita lihat matahari terbit. Sinarnya mungkin belum langsung bikin bumi jadi panas terik saat itu juga, tapi kemunculannya ngasih kepastian kalau malam yang gelap dan dingin itu akhirnya udah berlalu. Biar lebih gampang ngebayanginnya, coba kita lihat garis waktu kehidupan kita ini. Kebanyakan dari kita mulai di satu titik yang menyakitkan, waktu terluka. Masalahnya banyak banget dari kita yang akhirnya terjebak dan berhenti melangkah di fase kedua, yaitu menyimpan dendam. Kita malah menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun cuma buat merawat kepahitan itu. Nah, hari pertama dari materi ini posisinya ada persis di tengah-tengah. Ini adalah persimpangan jalan yang sangat kritis. Keputusannya ada di tangan Anda. Mau terus jalan sambil ngeliat ke kaca spion masa lalu atau berani melangkah maju menuju kebebasan sejati yang udah nungguin di depan sana? Pastinya, ninggalin koper beban yang udah lama banget Anda panggul itu nggak bakal jadi keajaiban yang beres cuma dalam semalam. Begitu Anda mutusin buat maju dari hari pertama, Anda harus sadar penuh kalau ini bakal butuh penyerahan diri yang harus dilakukan tiap hari, setiap pagi. Anda nggak bisa lagi mikul rasa sakit dan nyari keadilan pakai kekuatan Anda sendiri. Anda harus secara konsisten mempercayai panduan dari atas, nyerahin hak buat balas dendam, dan tunduk sama sebuah proses yang mungkin kerasa lambat. Tapi percayalah, proses ini yang bakal memulihkan jiwa Anda seutuhnya. Dan akhirnya, kita masuk ke bagian keempat. Melangkah menuju pemulihan sejati. Nah, di penghujung sesi ini, mari kita tarik semua obrolan mendalam tadi jadi langkah-langkah yang nyata. Berdasarkan materi ini, ada 3 pergeseran mindset mendasar yang harus kita lakuin. Pertama, akui rasa sakitnya. Tatap rasa sakit itu dengan jujur. Jangan ditutup-tutupin pakai kalimat rohani atau pura-pura semua baik-baik aja. Kedua, setelah diakui, serahkan luka itu secara aktif ke tangan Tuhan yang sanggup nyembuhin. Dan ketiga, ini yang paling butuh ketekunan nih, Anda harus memilih kasih. Terus-menerus, setiap hari, untuk nyalurin anugerah dan pengampunan di setiap interaksi yang Anda lakuin. Terus, wujud aslinya di kehidupan nyata tuh kayak gimana sih? Kasih yang radikal ini seringnya nggak kelihatan dramatis kok. Dia justru muncul di keputusan-keputusan kecil dan sunyi tiap harinya. Kelihatan pas Anda secara sadar milih buat ngelepasin rasa pahit waktu kenangan masa lalu tiba-tiba lewat di pikiran. Kelihatan pas Anda mau buka kedua tangan lagi, ngasih kesempatan dan merangkul orang lain. Dan yang paling penting, kasih radikal itu jadi nyata waktu Anda dengan tegas nolak buat ngebiarin pengkhianatan di masa lalu merusak indahnya hubungan Anda di masa depan. Lewat cara ini, Anda benar-benar ngambil balik kendali atas kebahagiaan Anda sendiri. Kalau ada satu hal terpenting yang wajib Anda bawa pulang setelah nyimak materi ini, itu adalah fakta bahwa Anda sama sekali nggak sendirian. Beneran deh, Anda nggak harus ngelewatin jalan pemulihan yang berliku, sepi, dan nguras emosi ini sendirian. Rencana renungan harian ini tuh emang dirancang buat mandu dan ngingetin kita semua kalau dukungan spiritual itu selalu tersedia, sedekat doa yang kita panjatkan. Ada anugerah luar biasa besar yang selalu siap nopang Anda pas lagi down, ngasih kekuatan di tiap langkah, dan nemenin di setiap fase penyembuhan yang lagi Anda jalanin.
Pada akhirnya, semua bedah materi dan obrolan kita soal konsep luar biasa dari Jensen Franklin ini berujung ke satu pertanyaan sederhana tapi dalam banget. Dan saya pengen Anda benar-benar ambil waktu sebentar, tarik nafas panjang, dan tanya ke diri sendiri. Apakah saya udah siap buat akhirnya ngelepasin luka lama yang selama ini ngikat hati saya, dan dengan penuh keberanian memulai hari pertama menuju pemulihan yang sejati? Terima kasih banyak ya udah nyimak dan merenungkan materi yang luar biasa ini bareng-bareng. Silakan cari tautan kerenungannya, ambil waktu personal Anda sendiri, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.